Selamat datang di Utawicara, dan hari ini saya bikin konten di Sleeping Premier Busnya Simpati Star dari tujuan Pekanbaru menuju Medan. Satu-satunya jenis sleeper bus ya, pertama dan satu-satunya untuk jalur Pekanbaru Medan ya. Dan perjalanan hari ini tuh dimulai dari jam 19.50 ya. Meskipun sebenarnya saya sudah cross check di beberapa hari sebelumnya, itu kondekturnya itu bilangnya pukul 19.30 berangkatnya ya. Mungkin somehow kita punya ada penumpang-penumpang lain yang terlambat gitu ya, jadi yang harus ditunggu gitu ya. Dan kemudian untuk harga tiketnya itu sekitar Rp700.000 ya untuk satu orang ya, satu orang tuh jadi punya pot-pot gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ada videonya, nanti dia dari awal masuk, kemudian ada pintu pemisah ya antara driver dan kondektur dengan para penumpang. Kemudian nanti penumpangnya itu ada masing-masing pot-potnya gitu ya. Kalau barisnya itu sekitar 6, jadi 6 kali 4 atas bawah itu ada 24 kurangi 2 ada 22 ya. Jadi ada 22 pot dan satu-satu gitu. Jadi satu orang satu sleeper bus gitu. Sebenarnya basicnya tuh bukan sleeper yang memang bisa rebah full gitu ya. Nah, jadi dia separuh rebah gitu. Dia basicnya adalah kursi, cuma memang kaki kita tuh bisa selonjoran gitu ya. Nah, di sini mungkin saya sedikit aja gitu ya kasih gambaran kira-kira kita dapat fasilitas apa di sleeper bus, kemudian keuntungannya seperti apa, dan bagaimana perjalanannya ya. Nah, untuk Rp700.000 oke ya. Bentuk tiketnya tuh kayak gini ya, seperti ini tiketnya. Kalau bisa lihat tiketnya seperti ini. Nah, jadi itu untuk harga Rp700.000 sebenarnya Simpati Star harus upgrade ya. Jadi karena saya juga termasuk salah satu orang yang sering bepergian Pekanbaru Medan, apalagi Medan Banda Aceh gitu ya. Udah sering lah gitu ya dengan jenis-jenis bus yang bermacam-macam. Ada yang Mercedes, ada yang Scania, ada yang dengan berbagai karoseri lah gitu ya, ada dengan berbagai sasis. Jadi untuk bus harga Rp700.000 ya kayaknya mesti harus upgrade sih tiketnya gitu ya, supaya lebih mewah gitu ya kelihatannya. Nah, ini kira-kira kita dapetin apa aja nih di sleeper bus gitu ya. Sebenarnya kalau standar sih ada ini ya, ada pot charger, ada pot charger, ini kursinya sudah recline. Oke, kurang fokus ya. Ini udah on-fly. Kemudian ada televisi di sini, kemudian ada ini panduan penggunaan fasilitas ya. Ada bagaimana cara menggunakan TV, kemudian ada lampu baca, naik dan turunkan sandaran, USB charging, tombol refleksi. Ada tombol refleksi ya. Tombol refleksi mana sih? Ini ya. Oh iya bener. Jadi kalau tombol refleksinya dinyalain, itu tuh geter-geter di sini. Tuh geter-geter. Wah, keren. Jadi kalau tombol refleksinya ditekan, kursinya tuh geter-geter gitu. Wih, menarik sih. Saya baru pertama kali tuh lihat tombol meja refleksi kayak gini, apalagi di bus ya. Nah, jadi ini menarik sih. Jadi kalau misalnya refleksinya ditekan, dia nanti nyala tuh warnanya hijau. Ini warnanya hijau, berarti kursi refleksinya sedang bekerja. Coba kita tekan ya, matiin. Oh iya, dia mesti ada start stopnya ya, nyalain. Ini charging 5 volt 2 ampere, ada 2. Kemudian ini untuk kursi recline-nya. Kemudian kita punya lampu baca, ada lampu baca. Ini tempat tempat sendal sepatu. Nah, kalau untuk kakinya sendiri, ini karena barang bawaan saya banyak, karena bawa balita juga sih. Jadi sebenarnya standarnya itu kalau nggak keganjel ini ya, itu tuh lega banget tuh, lega banget, bisa selonjoran sih, enak.
perjalanan Pekanbaru menuju Medan itu lebih kurang memakan waktu biasanya itu sekitar 14 jam. Nah, saya pernah naik salah satu PO di Pekanbaru Medan ini. Dia itu bisa tembus 12 jam gitu, 12 jam nonstop gitu ya. Nah, ada beberapa PO yang kalau misalnya dari Pekanbaru menuju Medan itu biasanya dia nonstop ya, nggak ada berhenti untuk makan gitu. Paling kita subuh aja berhenti gitu, dan nggak semua PO berhenti subuh sih. Jadi ada dua sih PO Sempati Star, kemudian ada yang Putra Pelangi gitu ya. Nah, kalau yang lain saya belum pernah coba. Jadi 2 PO itu sih sebenarnya yang paling sering saya coba untuk bepergian gitu ya. Nah, menariknya lagi adalah Rp700.000 Anda dapat apa nih? Yang pertama dapat ini nih, air mineral ya, air mineral. Kemudian ada ini McD. Ada McD. Kita dapat McD. Nah, jadi apa? Kita lihat unboxing dulu ya. Ini ada teh botol, dapat teh botol. Menarik sih, untuk Rp700.000 dapat McD itu ya sebenarnya bisa lebih. Kalau Rp700.000 mungkin makan McD udah kenyang banget gitu ya. Tapi kalau kita bepergian dapatnya McD, wah itu kayaknya worth it sih. Maksudnya sepadan lah gitu dengan harga ya. Ya sepadan. Ya kosong, nggak ada lagi. Isi McD-nya apa? Nah, ini. Isinya itu satu ayam, satu nasi, dan saus ya. Standar lah ya. Nah, ini saya juga nggak tahu nih berapa harganya ya kalau beli McD yang ada di luar gitu. Jadi itu makanan yang kita dapatkan dari PO Sempati Star untuk perjalanan Pekanbaru Medan. Nah, mungkin besok pagi saya coba lihat kasih pemandangannya seperti apa. Kemudian kita mau ke kamar mandi di belakang. Tadi sebenarnya saya sempat ke belakang ke kamar mandi ya, cuma mungkin kondisinya lagi gelap jadi kita nggak bisa lihat secara utuh gitu ya. Mungkin besok pagi mungkin saya bakal liatin kayak mana posisi kamar mandinya, kemudian caranya gimana. Nah, tapi itu kemudian kalau untuk terus juga gini, apa namanya, kan ada TV nih. Nah, ada TV sebenarnya di saya kan sama istri sama anak tuh kita pesan dua seat ya. Nah, kita pesan 2 seat kanan kiri gitu, jadi sebelahan gitu. Nah, di sebelah sana itu TV-nya bisa YouTube bisa. Terus kemudian saya nggak tahu sih TV bisa apa enggak, kayaknya nggak bisa gitu ya, soalnya kan antena digital itu kan pindah-pindah gitu ya. Jadi bisa saja dia terdeteksi, bisa jadi dia nggak terdeteksi gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa. Nah, ini juga tombol ini juga nggak bisa nih. Nah, tuh nggak nyala. Tapi kalau di sebelah sana bisa. Nah, ini nggak nyala nih. Nah, ini untuk AC-nya, air conditioning. Kemudian ya gitu sih, lampu baca standar sih sebenarnya. Jadi gitu. Itu yang bisa kita dapetin dari sleeper bus Rp700.000. Jadi kalau misalnya kita mau rebahan itu posisinya gini. Ini posisi paling rebah dari sleeper Premier Sempati Star. Mungkin kalau di Jawa itu sleepernya udah full ya, tapi kalau ini belum gitu. Jadi posisinya tuh masih setengah atau separuh rebah gitu. Jadi kita memang nggak bisa full rebah gitu. Sebenarnya Sempati Star tuh punya satu jenis sleeper lagi yang dia itu basic karoserinya itu double decker dan juga itu double axle, jadi posisinya lebih stabil. Kalau ini sih sebenarnya kalau di jalan tol bagus, stabil, bantingannya juga enak gitu kan, empuk karena dia pakai air suspension. Tapi ya itu mungkin kalau dia bermanuver mungkin sedikit dia tidak sestabil yang double axle gitu ya. Itu double gardan kalau misalnya bukan double gardan, misalnya poros sumbu yang di belakang itu rodanya itu double kayak tronton lah gitu ya, seperti tronton. Itu dia untuk sleeper bus pengalaman yang bisa saya bagi kali ini. Kita lihat besok pagi seperti apa, dan saya juga mau istirahat karena perjalanannya masih lama. Saya juga harus standby nih jagain
anak istri di sebelah ya, bayi 8 bulan ya, perlu perhatian yang lebih khusus gitu ya. Oke, itu aja. Mungkin boleh teman-teman lihat konten-konten teman-teman yang lain, masih banyak yang bisa mereview, tapi saya bagi pengalaman gimana perjalanan saya selama 14 jam di sleeper bus, sleeper premiumnya Simpati Star ya, pertama dan satu-satunya di jalur Pekanbaru Medan. Oke, itu aja, sampai jumpa besok pagi. Udah sampai pagi, sekarang jam 6.19, tadi 5.44 ya, 5.45 kita berhenti subuh di salah satu masjid, dan kita udah mau masuk tol Tebing Tinggi ya. Untuk jam segini mau masuk Tebing Tinggi itu udah cukup gonceng ya. Jadi estimasi mungkin sampai jam 8 deh kayaknya. Ini sekarang 6.19, udah mau masuk tol Tebing Tinggi di Batubara. So far sih enak ya. Ini juga sebenarnya kan ada yang belum saya sebutin. Jadi Anda dapat bantal seperti ini, bantal bantal, terus kemudian dapat guling juga seperti ini tuh, ada guling, terus kemudian ada selimut ya, ada selimut. Nah, itu diantara fasilitas-fasilitas yang paling umum yang bisa kita dapetin di sleeper bus ya, sleeper premier yang ada di sini. Nah, kemudian ini juga kemarin kan ada panduan pemakaian kursi ya, dari mulai TV, kemudian kursi, ada lampu baca, ada pembawa refleksi seperti yang kita contohin tadi malam. Nah, terus keren nih, ada doa naik kendaraan ya, terus kemudian ada panduan untuk sholat saat ada di perjalanan darat gitu ya, sholat, tata cara sholat duduk gitu. Ini salah satu yang saya apresiasi sih, maksudnya tidak banyak orang yang mungkin paham soal ini gitu ya. Ini nice lah pokoknya, karena memang perjalanannya non-stop, tidak ada berhentinya ya, berarti cuma waktu sholat subuh doang gitu. Jadi itu sangat berguna lah kalau kita mau sholat dalam kendaraan dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya seperti yang udah saya bilang kemarin, bukan kemarin sih, maksudnya tadi malam ya. Ya, ini kan dia sebenarnya basicnya itu adalah kursi, seatnya lebih gede daripada seat pada umumnya, seat 22 ataupun seat 21 gitu ya. Cuma memang posisi untuk kita duduk terus sama leg restnya itu lebih menjadi satu dan lebih panjang gitu. Nah, jadi semi sleeper. Jadi dia memang tidak full rebah, tidak full sleeper, tapi semi lah kalau saya bilang ya. Nah, jadi itu pengalaman naik dari sleeper bus, sleeper premiernya Simpati Star, PO Simpati Star. Buat saya ini sangat layak untuk dicoba ya, supaya kita juga punya pengalaman gitu ya, naik kendaraan yang seperti ini, karena ini baru pertama dan satu-satunya nih dari trek jalur Medan Pekanbaru Medan gitu ya. Nah, kemudian untuk penutupnya nih gimana nih kalau misalnya semua pakai pot-pot gitu, penutupnya apa? Nah, ini ada gorden yang bisa dibuka tutup sesuai dengan apa yang kita mau. Terus ada pengaitnya gini, nanti tinggal dicantolin aja, udah selesai gitu. Jadi privasinya lebih baik lah gitu ya, apalagi mungkin ada ibu menyusui gitu kan, wanita-wanita gitu yang tidur di pot-pot seperti ini, dan itu sangat bagus lah gitu ya, ada gorden gitu. Sebenarnya lebih bagus dia ada yang tutup ya. Kalau kita lihat sleeper bus yang ada di Jawa itu dia sudah mulai pakai slide door gitu ya, ada pintunya. Nah, jadi bagaimana kesimpulan perjalanan kita hari ini? Apakah perjalanannya sangat worth it atau enggak gitu ya? untuk kita coba gitu ya. Sebenarnya kita simpulin ya. Yang pertama, kalau dari segi harga memang 700 ini paling mahal di trek Pekanbaru Medan Pekanbaru. Terus sekali perjalanan tuh 1 tiket gitu. Terus kemudian kita dapetin bantal guling, kemudian ada selimut juga, kemudian kursi yang besar, kakinya juga lapang, tinggi saya itu 168 cm, masih ada
masih ada space lah di depan gitu ya, masih cukup lapang gitu ya. Kemudian ada penutup jendela begini. Nah, ada penutup jendelanya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang tidak suka lampu-lampu atau cahaya-cahaya pagi hari terlalu panas, ini masih pasti sangat berguna gitu. Kemudian makanannya kita dapat McD, 1 potong ayam, ukurannya cukup besar lah ya, sama nasi sama saus. Kemudian kita dapat juga air mineral, kemudian kita dapat kemudian kita dapat teh kotak ya, teh botol dalam kotak ya, teh botol dalam kotak gitu. Kemudian juga ada fasilitas TV meskipun beberapa seat tidak bisa digunakan tapi it's okay. Kemudian ada port USB juga 5 volt 2 ampere, ada 2 slot, ada 2 port. Kemudian ada seat yang sudah reclining, sudah bisa dinaik turunkan, meskipun sekali lagi saya bilang ini semi sleeper ya, bukan sleeper utuh gitu ya. Kemudian ada kursi refleksi, kemudian ada meja baca, kemudian apa lagi ya, untuk kamar mandi sih kayaknya bagus ya, bagus. Teman-teman bisa cari lah gitu ya. Nah, coba nanti saya ke belakang deh. Habis ini saya ke belakang. Mau lihat ke teman-teman gimana sih ke kamar mandinya itu seperti apa. Nah, kesimpulannya dari semua fasilitas yang kita dapetin dengan harga yang begini, koreksinya sih sebenarnya cuma satu, yaitulah ya, kalau misalnya image aja sih sebenarnya kesannya. Kalau tiketnya bisa lebih baik, itu akan jauh lebih bagus gitu. Jadi kelihatan nih harga tiket 700.000-nya tuh, oh ternyata ini bus seharga tiket 700.000. Pelayanannya bagus, terus juga berhenti waktu subuh juga oke. Jadi kesimpulannya adalah ya sangat layak lah untuk dicoba gitu ya. Tapi memang tidak stabil double axle ya, mungkin kayak 2542 atau Scania K410 gitu ya. Memang nggak lebih stabil dari itu gitu, karena dia kan double axle. Kalau ini dia sumbu roda belakang itu cuma 1 gitu. Kalau double axle kan ada 2 ya, jadi memang tidak sestabil itu gitu. Manuvernya juga lumayan terasa di malam hari ya, apalagi memang jam-jam 11 sampai jam 1 jam 2 itu memang jam-jamnya mereka bukan kebut-kebutan sih, maksudnya high speed lah ya intinya. Tapi seru sih kalau jam-jam situ tuh paling seru gitu ya. Nah, kemudian ini jam 6.26 nih udah mau masuk ke tol Tebing Tinggi. Saya rasa ini cukup cepat gitu, karena saya pernah paling cepat itu sampai di kisaran itu sekitar subuh sampai di kisaran. Pernah sekali yang 12 jam yang pernah saya bilang itu, dari jam 7 malam dari Pekanbaru sampai di Medan itu pas tepat jam 7 pagi gitu. Nah, ini untuk ini udah jam segini udah mau masuk tol Tebing Tinggi itu udah cukup cepat lah gitu ya, sangat layak untuk dicoba. Jadi ternyata YouTube-nya bisa ya. Nah, ini gitu pagi baru saya coba, ini YouTube-nya bisa. Jadi kalian mau nonton film, ini complete series One Punch Man season 2. Ada yang mau film action, ada jenis Statham, ada yang ini belum diliput mah. YouTube-nya tadi malam nggak bisa. Ada pesan Panji Gumilang untuk orang tua santri Al Zaitun. Panji Gumilang, seret Panji Gumilang ke penjara. Nah, ya seret aja lah ya. Nah, ini kalau mau nonton TV One Live bisa, Wildlife of Amazon bisa. Guys, wah ternyata ada klakson Basuri Jaya. Ada klakson Basuri. Teret. Nah, jadi bisa sih, ya macam-macam lah ya, tergantung bisa ditelusuri apa. Misalnya ini Mobile Legends, Metro TV, Lagu Batak, Lesti Kejora, ini yang pernah nyari-nyari di sini nih. Musik barat santai, Warintil Official, Walking Back Home, bebas lah mau nyari apa. Ya, Lesti, saya nggak nyangka sih ada yang nyari Lesti. Lesti. Nah, oke, ini kalau kita balik lagi awis. Nah, inilah bisa ya. Nah, ternyata works buat dirinya, YouTube-nya bisa diakses. Mantap. Tuh, sayangnya ini harusnya tadi malam saya tonton ini.
One Punch Man ini. Aduh, sayang banget. Sudahlah. Next time mungkin kita bisa nonton lagi ya One Punch Man. Oke, mantap. Terus kalau misalnya mau lihat ini video jalan, nah ini onboard cam ya, onboard cam dari depan sana ke sini. Ini onboard cam ya. Coba. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain sleeper premier pertama dan satu-satunya di Sumatera, silakan datang ke PO Simpati Star, beli tiketnya atau hubungi nomor-nomor yang nanti mungkin saya akan letakkan di bawah. Gitu. Itu aja mungkin konten hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan kemudian share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan review-review atau pengalaman naik sleeper bus premier di Simpati Star. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fiik.